Baik. Bagaimana cara seorang muslim yang sudah terlanjur melakukan akad riba karena dia harus menyelesaikan cicilan itu, dan bagaimana cara taubatnya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada akad riba, ada memberi riba. Ini dua hal yang berbeda. Akad riba adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di masa silam pada saat dia melakukan transaksi dengan lembaga ribawi, dengan leasing atau dengan bank ribawi atau yang lainnya. Saat dia melakukan akad, berarti pelanggaran itu sudah terjadi di masa silam. Ini tidak kita bicarakan karena ini sudah terjadi dulu, sehingga kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam perjalanannya dia harus membayar, melunasi utang itu, dan tentu saja pokok plus bunga. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia membayar sesuai dengan schedule yang diberikan oleh bank, maka yang sudah dia setorkan sebagian pokok, sebagian bunga. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Baik. Pertama begini. Nabi SAW tidak hanya memberikan hukuman bagi yang menikmati riba, termasuk beliau juga memberikan ancaman bagi yang memberi riba. Tidak hanya memberikan ancaman bagi yang memakan, tapi juga yang memberi. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang makan itu siapa? Yang makan itu adalah lembaga ribawi. Yang memberi siapa? Nasabah yang dia membayar pokok plus bunga tadi. Sehingga ketika ada orang yang rutin tiap bulan store cicilan pokok plus bunga, maka dia melakukan perbuatan yang kena laknat Rasulullah SAW tiap bulan. Begitu dia store plus bunga, kena laknat. Store lagi pokok plus bunga, kena laknat. Karena dia menyerahkan riba untuk orang lain. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Anda coba untuk menawar ke bank. Bisa nggak bank memberikan potongan untuk bunganya? Nggak mungkin Pak, mana ada bank yang mau. Cuman satu itu kalau di dunia, Bank Thayyib. Ya kalau bank yang umum di masyarakat kita, bank ribawi, mana ada yang mau. Mereka akan pertahankan margin itu. Betul, itu realita yang terjadi. Baik. Cuman ada beberapa pengalaman yang disampaikan oleh kawan-kawan yang pernah bersinggungan dengan seperti ini. Caranya gimana? Nasabah itu diposisikan sebagai, kalau dalam istilah bank disebut dengan NPL ya, non performance loan. Jadi nasabah nakal gitu ya. Nasabah nakal. Semakin banyak NPL yang ada di sebuah bank, itu bisa menurunkan prestasi bank. Sehingga secara penilaian bank ini terhitung sebagai bank yang nggak sehat, yang nggak baik. Nah, bagi atasan, bagi manajer, bagi account officer dan seterusnya, itu bisa menurunkan nilai gajinya, bonusnya nggak dapat dan seterusnya. Celah itu yang dimanfaatkan oleh beberapa kawan ketika ingin membebaskan diri dari riba. Apa yang dilakukan? Dia ngambek, nggak mau bayar utang. Saya nggak mau nyicil kecuali jika bunganya dihapus. Nah, itu tawar-menawar Pak, dan itu butuh lama. Untuk bisa menjadi NPL kadang butuh 3 bulan. 3 bulan Anda diem, dia mengendap sama sekali, nggak pernah nyicil, ditagih, nggak pernah nyicil, nggak pernah respon. Anda akan berhadapan dengan debt collector, Anda berhadapan dengan cacian, Anda berhadapan dengan makian, mungkin akan membuat kita nggak kuat. Tapi tinggal sabar-sabaran. Ada salah satu kawan saya yang sampai dia itu debt collectornya tidur di depan rumahnya, ditungguin, nggak pulang-pulang. Pak, pokoknya Bapak harus bayar, sepeser pun terserah, pokoknya Bapak bayar. Nggak mau saya, pokoknya saya nggak bakalan bayar sampai bunganya dinolkan. Sudah, banknya yang kalah sabar. Akhirnya bunganya dihilangkan, dia dikasih diskon ya.
sehingga dia hanya membayar sisa pokoknya saja. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah bisa jadi salah satu solusi. Cuman seperti ini butuh perjuangan yang cukup berat ya, dan kadang butuh pendamping. Makanya ada beberapa komunitas di Malang, komunitas ini ada, di Jogja juga ada, di beberapa tempat ada, saya nggak tahu kalau Jakarta. Komunitas ini bertugas untuk mendampingi bagi para nasabah-nasabah NPL yang ingin membebaskan dari riba. Selain memberikan edukasi, juga memberikan pendampingan untuk menawar ke bank. Sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang masih diupayakan, dan ada juga yang gagal. Berkelas sesuai dengan tingkat kekuatan sabar dia dalam melakukan tawar-menawar dengan bank. Minimal begini, kalau bunganya nggak bisa dinolkan, minimal mengurangi nilai bunga. Sehingga tadi Pak, beda antara tobat biasa, saya tobat lah, dah tak lunasi, itu kan tetap dia masih bayar bunga, dengan berusaha untuk menawar sehingga nilai bunganya turun, tapi prosesnya lebih panjang. Cuman ya ada perang perang mental ya, kuat-kuatan antara Anda dengan bank dalam tawar-menawar, karena bank sendiri akan berusaha untuk mempertahankan jangan sampai marginnya itu hilang. Wallahu a'lam.